karena mungkin tadi itu ya, latar belakang keluarga mungkin yang tadi lagi broken home, ya, bapak ibunya tidak jelas lagi, sehingga harus betul-betul dia sendiri yang membangun rumah tangganya sendiri di rantau, ya, bersama istrinya yang baru ini. Ya mungkin terlalu banyak pikiran yang kemudian fisik yang tidak sanggup, Ustaz, ya. Jadi pikiran yang begitu terlalu banyak, terlalu berat, tapi fisik yang tidak mendukung, ya, fisik yang tidak mendukung, ya akhirnya mungkin itulah yang salah satu saja, Allah alam, salah satu menjadi faktor sampai kemudian cedera beliau ini sampai kemudian hilang ingatan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala terus melekatkan hidayahnya dalam diri kita serta Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dikumpulkan dalam ruang yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Kemudian salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Sallallahu. para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Alhamdulillah, ikhwas sekalian atau para amil sekalian, pada pagi hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial. Ini Masya Allah, jauh-jauh dari Sumatera Barat ya Ustadz ya. Masya Allah. Aina Sumatera Barat, Kota Padang. Kota Padang, Ustadz Fikrul Hidayat, SH, Nah, Ustaz. Masya Allah. Nah. Bagaimana kabar Ustadz? Ya, alhamdulillah, bi khair, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Ustadz? Masya Allah. Ya, alhamdulillah, semuanya sehat, ala Masya kulli Allah. hal, bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan Ustadz, sekarang sementara di mana Ustadz? Ya, Masih di Makassar? untuk posisi alhamdulillah sudah di Padang lagi, Ustaz. Oh, Masya Allah. Nyampe 2 hari yang lalu, alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Ya, Ustadz, saya ingin tanya-tanya sedikit terkait perjalanan dakwah Ustadz eh, hingga akhirnya sekarang sampai di Kota Padang ya Ustadz ya. Aina, Ustaz, Kalau boleh tahu Ustadz, Kota Padang. asli mana Ustadz? Ya, kalau asal daerah kami dari Kabupaten Sinjai, Ustaz. Oh, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Masya Allah. Sinjai, Sulawesi Selatan. Yang paling khas logatnya ini Ustadz. Betul, yang pakai lolo itu, Iya. Ustaz. Ah, Ada Korea, kalau ada ada lolo berarti Koreaan-Koreaannya sudah Sinjai sedikit. itu. Masya Allah. Bugis yang paling khas ya. Iya. Bukan Ustadz bisa bukan cuma cerita. bukan cuma bahasanya yang khas, Ustaz. Orangnya juga insya Allah. Insya Allah. Iya. Kami pun punya banyak teman ya waktu kuliah dulu orang Sinjai, Ustaz. Masya Allah. Ah, Masya Biasa Allah. kita panggil ini Liminho Apa karena artinya itu, ada Ustaz? Korea-Koreaan sedikit. Hmm, iya Insya ya. Allah. Insya Allah. Ya, Sahih. Ustadz bisa ceritakan nggak sedikit terkait perjalanan dakwah Ustadz sampai ke Padang sekarang? Ya, awal Sip. mulanya Ustadz. Kami dikasih waktu berapa jam ini untuk cerita, Ustaz? 1 jam Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Karena kalau mau dikisahkan ini 5 tahun ini, Ustaz. Eh, kita persingkat saja Ustadz. Baik, siap insya Allah. Baik, Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para asatid, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami Fikrul Hidayat SH, eh, selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah.
Wahda Islamiyah Sumatera Barat. Ya, sekaligus juga diamanahkan untuk eh, mengontrol Wahda Inspirasi Zakat untuk wilayah Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah eh, awal daripada pengutusan kami ya di tahun 2018, ya sudah 5 tahun yang lalu kami diutus. Alhamdulillah. Kami merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar. Ya, awal surat ya tugas yang diberikan kepada kami yaitu menjadi pengurus di DPD Wahda Islamiyah Kota Padang di tahun 2018 tersebut. Ya, namun setiba kami di Kota Padang ini tidak cukup sebulan mungkin. Ya, ada ekspedisi dari pusat untuk kemudian mengecek apakah Sumatera Barat ini eh, apa istilahnya bisa kemudian juga dibentuk DPW. Ya, alhamdulillah akhirnya di tahun 2018 setelah kedatangan Ustadzuna Ustadz Syaiban Mujion SCCA datang berkunjung ke Sumatera Barat, apa istilahnya, mendatangi semua daerah-daerah yang berpotensi untuk dibentuk DPD. Alhamdulillah di tahun 2018 di Kota Padang, tepatnya di Masjid Nurul Iman ya, Imam Bonjol kita kenalnya di Kota Padang, Masjid Imam Bonjol itu dikukuhkan DPW Wahda Islamiyah Sumatera Barat dengan 3 DPD waktu itu, Ustaz. Ya, 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 ya. DPD Kota Padang, ya DPD Kota Pariaman, dan DPD Kabupaten Pesisir Selatan. Awalnya dicanangkan untuk dibentuk 4 DPD untuk persyaratan dibentuknya DPW pada tahun 2018 tersebut, yaitu salah satunya DPD Wahda Islamiyah Kota Payakumbuh seharusnya juga ikut terbentuk pada tahun tersebut. Namun kadar Allah ya satu dan lain hal sehingga tidak kemudian dibentuk pada tahun 2018 sehingga Hmm. tidak jadi menjadi 4 DPD. Namun alhamdulillah setahun berikutnya DPD Wahda Islamiyah Kota Payakumbuh juga dibentuk untuk kemudian sama-sama berjuang di Sumatera Barat. Ya, awal kedatangan kami di Kota Padang, suaranya Ustadz, ini ada sedikit cerita yang apa ya, mau dikata sedikit ya agak-agak sedih lah ya. Bukan sedih ya, mengagetkan ya, mengagetkan. Ya kalau kata sedih nanti terlalu berlebihan istilahnya, jadi mengagetkan saja mungkin, mengagetkan jiwa dan raga. Ya, jadi kami ya eh, sebelum diutus ya di Kota Padang ini, kami sempat membaca SK ya, nama dan tempat penugasan. Alhamdulillah kami menemukan nama kami ditugaskan di Kota Padang dengan tulisan DPD Wahda Islamiyah Kota Padang. Ya, jadi kami alhamdulillah di tahun 2018 itu diutus 3 orang. Ada kami Fikru Hidayat, kemudian ada teman kami juga Ustadz Deni Fatur Rahman ya SH, lalu kemudian juga Ustadz Sutrisno SH, ini sudah rahimahullah, nanti juga kita akan coba kisahkan juga bagaimana kisah beliau. Ya, jadi bertiga kami diutus di tahun 2018 ini. Ustadz Deni Fatur Rahman ini di SK-kan untuk di Kota Pariaman, dan Ustadz Sutrisno SH di SK-kan di Kabupaten Pesisir Selatan, dan kami di SK-kan di Kota Padang. Jadi di antara tiga kami ini berteman ya, berkawan dari Stiba 2018 itu diutus ke Sumatera Barat. Kami satu-satunya yang SK-nya langsung menjadi pengurus Wahda Islamiyah. Ya, yang maksudnya DPD Wahda Islamiyah Kota Padang sebelumnya sudah terbentuk ya, sudah ada, bukan lagi
sebagai daerah rintisan. Ya, adapun teman kami ini, Ustadz Denny dan Ustadz Sutrisno ini disekolahkan di tempat rintisan di Kota Priaman dan Kabupaten Pesisir Selatan ini daerah rintisan, belum ada DPD di sana. Adapun kami, alhamdulillah sudah ada istilah DPD Wahda Islamiyah Kota Padang. Maksudnya tidak perlu lagi kita merintis untuk membentuk DPD-nya. Ya. Nah, di sini mungkin yang agak agak sedikit menggelitik ya ke ke apa namanya ke perasaan kaget pada saat sampai di hari kami sampai di Kota Padang. Ya, kami alhamdulillah kumpul semua dengan para pengurus pada saat itu di salah satu rumah Ustadz yang menjadi pengurus di DPD Kota Padang, namanya Ustadz Muhammad Ishak SOR. Beliau orang Goa, pengurus DPD Goa kalau tidak salah kami. Ya, tiba di rumahnya dan kami berbincang. Ya, biasalah, baru pertama ketemu, ya kumpul semua sebelum ke daerah masing-masing berbincang, dan timbul di hati kami pada saat bertemu semua keinginan untuk bertanya, ya keinginan untuk bertanya, karena kami agak sedikit bahagia ya, agak sedikit bahagia pada saat sampai, karena kami tidak perlu lagi merintis. Adapun kawan kami ini berdua, saat ini Ustaz Trisno harus merintis karena belum ada di DPD daerahnya. Maka kami alhamdulillah agak sedikit bahagia pada saat itu karena sudah ada DPD. Maka timbul keinginan untuk bertanya kepada Ustaz Ishak ini. Eh, Pertanyaan yang pertama sekali kami tanyakan, di mana kantor DPD Wahda Islamiyah Kota Padang? Karena kan pasti itu yang kita ingin tanyakan, karena sudah ada DPD-nya, maka itu yang kita tanyakan, mana kantor DPD Wahda Islamiyah Kota Padang? Nah, kami Hmm. bertanya, lalu apa yang disebutkan oleh Ustadz Ishak, inilah kantornya yang antum sekarang duduk. Inilah kantornya antum sekarang duduk. Ya, yang merupakan rumah Ustadz itu. Ya, jadi rumah yang dikontrak oleh Ustadz Ishak, ya itu juga menjadi kantor DPD Wahda Islamiyah Kota Padang. Ya tentu perasaan kaget lah ya, karena tentu kita ketahui di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan, ya, dan khusus kami di daerah kami mungkin ya di tempat kami DPD Wadah Islamiyah Sinjai itu alhamdulillah boleh dikata sekretariatnya, kantornya sudah lumayan boleh dikata sebagai kantor, ya sudah ada ruangannya apa segala macam, sehingga mindset kami ya, pikiran kami mungkin seperti itu juga nanti kantornya di Padang, ya sudah ada fisiknya, ya sudah ada kayak boleh dikata sebagai kantor untuk kemudian berkantor apa segala macam. Tapi itulah, ini yang membuat kita kaget, yang membuat kami kaget. Ternyata di luar daripada apa yang kita bayangkan, ya. Di luar nurul ya, di luar nalar, di luar nalar, ya. Apa yang kita saksikan ketika pertama sekali sampai di Kota Padang. Kami bilang, tidak apa-apa lah, kalau untuk masalah kantor bisa kita atur. Dimanapun kita duduk, insya Allah, laba asabi, tidak jadi masalah. Maka Tapi kami ini Set, jalani, nah Ustaz. untuk tempat persinggahannya di mana Set? Tempat untuk tinggal antum Set. Ya, jadi kami tinggal di tempat yang sama Ustaz, di rumah Ustaz Ishak juga pada saat itu. Ya, ini hari-hari apa ya? Hari-hari awal kami di Kota Padang masih tinggal sama Ustadz ya, Ustadz Ishak di rumah kontrakan yang juga Hmm. sekaligus sebagai sekretariat ya DPD Wahda Islamiyah Kota Padang Ustaz. Ya, jadi istilahnya kita jalanilah hari-hari, dan perasaan bahagia masih tetap ada, ya perasaan bahagia masih tetap ada karena istilah tadi ya, tanda kutip, sudah ada kata DPD Wahda Islamiyah Kota Padang, berarti kan tidak perlu lagi merintis kita saat minimal itulah, Hmm. tidak perlu lagi kita merintis karena sudah ada. Namun kadarullah wa ma syafa'al, Masya Allah, setelah kita jalani hari-hari, ternyata tidak ada bedanya dengan daerah rintisan yang lainnya. Sama saja. Ya, jadi cuma nama saja yang berbeda. Ada istilah DPD Wahda Islamiyah Kota Padang dan yang lainnya Hmm. tidak memiliki, tapi kondisi dan keadaan sama saja. Ya, harus kita betul-betul mulai dari nol lagi. Ya, dan tidak perlu kita kemudian eh, terlalu shock ya. Terlalu shock melihat dan menyaksikan semua itu. Namun ya seperti itulah kondisi ketika kita diutus ya.
meskipun ada perasaan kaget, tapi kita usahakan agar tidak terlalu kaget sampai kemudian shock dan jangan sampai kemudian pingsan Ustaz ya. Karena seperti itulah kondisi dakwah, kita harus ya menghadapi apapun yang akan terjadi insya Allah. Ya, Masya Allah. itu mungkin awal Ustaz ya, awal kami tiba di Padang Ustaz dan perasaan yang ada pada saat itu dan bagaimana kemudian menghadapinya Ustaz. Iya. Ya, ya, Masya Allah. Tapi Ustadz, di awal-awal kan memang daerahnya itu sudah ada, DPD-nya sudah ada. Betul, Ini betul Ustaz. maksudnya belum ada sekali Mad'u yang bisa kita dakwai atau anggota yang belum ada sama sekali, Ustadz. Iya, di awal kami sampai belum ada Ustaz. Iya. Jadi Ustadz Ishak itu hanya mengisi di Rosa dan itu pun halaqah-halaqah yang isinya ibu-ibu semua Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi ada Berarti dua halaqah itu. Nah, Ustaz. berarti tidak ada sekali anggota, Ustadz, cuman Ustadz Ishak saja. Iya, dari segi SDM ikhwah ya laki-laki ya dalam apa? Tanda kutip laki-laki itu belum ada Ustaz. Cuman Hmm. kami aja Ustadz Ishak dan kami alhamdulillah yang datang membantu. Tapi untuk Iya. amanah di awal-awal, Ustadz, yang diberikan oleh Ustadz Ishak, apa Ustadz kira-kira untuk antum pada saat itu? Iya, amanah di awal belum ada juga Ustaz. Iya, Hmm. karena mungkin eh, eh, pikiran Ustadz Ishak pada saat itu karena ada wacana dari pusat akan ada apa namanya pembentukan DPW di Sumatera Barat, maka belum memberikan amanah ke kami. Sampai kemudian datang kunjungan dari DPP untuk kemudian adakan ekspedisi melihat kondisi Sumatera Barat, apakah boleh, apakah bisa ya dibentuk DPW atau belum. Ya, Insya dan itu Allah. kedatangan kami dengan pembentukan DPW ini tidak berselang lama, Ustaz. Ya mungkin sekitar sebulan, paling lama kalau tidak salah 2 bulan ya pada saat itu. Nah, nah. Insya Allah. Tentunya sangat susah ya Ustadz ya di awal-awal. Iya, betul. Eh, tapi ini Ustadz, eh, strategi apa yang dilakukan oleh Ustadz di awal-awal kedatangan untuk mendapatkan madu, target dakwanya? Baik. Sedikit kita kisahkan tadi untuk tempat tinggal mungkin saat 5 menit. Oh iya siap, siap Ustadz. Silakan Ya. Ustadz. Baik. Untuk tempat tinggal tadi, alhamdulillah sempat tinggal dengan Ustadz Ishak beberapa bulan ya, kalau tidak salah. Ya. Eh, tapi beberapa bulan ini ada salah satu wacana, alhamdulillah rumah Ustadz Ishak dengan musola itu agak lumayan dekat, ya. Meskipun tidak bersampingan tapi lumayan dekat lah. Musola ini alhamdulillah dalam kondisi sedang dibangun Ustaz pada saat itu belum belum rampung segala macamnya. Dan pada saat kami tiba juga di Padang dan sering berjamaah ke musola itu, maka jemaah musola Assalam namanya itu mewacanakan untuk membangun kamar atau membuat kamar untuk kami Ustaz. Ya, membangun kamar untuk kami di samping musola. Itulah yang kami tunggu sampai selesai. Kemudian kami tinggal bersama Ustadz Ishak di sekretariat. Nah, akhirnya setelah selesai kamar ini dibangun di samping musola, itu kami pindah ke situ, Ustadz. Namun kondisi Hmm. kamar ya pada saat kami pindah di kamar musola itu sangat memprihatinkan Ustaz. Jadi hanya apa namanya dinding, alhamdulillah kalau untuk dindingnya tembok bata, tapi belum diplesteran ya, lantainya juga masih cor kasar, atapnya juga masih seng, belum ada plafonnya, belum ada lotengnya. Hmm. Sehingga itu kalau jam-jam 9, jam 10 itu udah sangat-sangat panas sekali itu Ustaz. Ya, itulah. Tapi eh, apa Ustaz, sekali lagi kadarullah ya kita harus menghadapi. Kenapa kami harus pindah ke tempat itu Ustaz, ke musola apa kamar musola waktu itu? Karena rumah ini yang jadi sekretariat juga DPD ini Ustadz Ishak tinggal bersama keluarga Ustaz. Oh, Masya Ya, Allah. sehingga kami tidak enak kalau harus lama-lama tinggal di situ. Namun kalau kami tidak salah sempat tinggal sebulan dengan beliau di sekretariat itu. Jadi kondisi rumah pada saat itu hanya dibatasi dengan lemari yang besar yang untuk keluarga Ustadz Ishak di belakang, kami ambil bagian depan, bagian tamu Ustadz.
Ya, tapi ada perasaan tidak enak kalau harus tinggal bersama beliau sehingga memutuskan untuk tinggal di kamar musola itu Ustaz. Meskipun kondisi kamar seperti itu, namun itu merupakan tantangan dakwah Ustaz ya. Ya Allah. Ya, dan akhirnya alhamdulillah beberapa selang kemudian eh, ada salah seorang mahasiswa UNP ya, Universitas Negeri Padang, dua orang pada saat itu datang bertamu ke sekretariat ya di rumah Ustadz Isha tadi ini. Namanya Ustadz Doni Rezeki dan Ustadz Muhtadi. Ya, Ustadz Doni Rezeki dan Ustadz Muhtadi Billah. Beliau dua orang aktivis kampus ya, pengurus LDK di Universitas Negeri Padang datang ke rumah bertamu ke sekretariat menawarkan untuk menjadi pembina di rumah tahfiz dekat kampus. Ya, Masya menjadi pembina rumah tahfiz dekat kampus. Nama rumah tahfiznya Rumah Tahfiz Ikhwanul Muslimin. Ya, jadi singkat cerita setelah kunjungan tadi dua ikhwah ini, dua ustaz ini, alhamdulillah terjadi fiksasi ya saling setuju kita yang membimbing di sana dan singkat cerita setelah kita sudah bina rumah tahfiz ini, kami pindah tinggal ke situ Ustaz, ke rumah tahfiz tersebut. Iya, seperti itu Masya Ustaz. Allah. Berarti tapi yang dibina itu Ustaz anak-anak SMP, SMA atau mahasiswa Ustaz? Mahasiswa, mahasiswa alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ya, Berarti itu di yang situ. dijadikan target utama dakwah ya Ustaz ya? Betul, betul, betul sekali, Ustaz. Disitulah kemudian awal kisah perjuangan, Ustaz. Tapi rumahnya rumah besar atau hanya sebatas 5 atau 6 mahasiswa saja yang bisa tinggal di situ Ustaz? Alhamdulillah rumahnya bisa eh, apa cukup untuk tinggal 15 orang mahasiswa, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, lumayan besar lah, Iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Dan sekarang LDK tersebut sudah menjadi binaan kita atau belum Ustaz? Ya, Alhamdulillah, Ustaz. Sebagian, kalau resminya kita yang membina di LDK-nya tidak, Ustaz. Cuman Hmm. beberapa pengurus-pengurus LDK tinggal bersama kita di rumah tahfiz, Ustaz. Hmm. Tapi sekarang sudah banyak yang ini alumninya jadi pengurus kita Ustaz atau Ya, belum? Alhamdulillah, anak Ustaz. Di antaranya tadi Ustaz Doni, ya, Ustaz Doni Rezeki, itu kita amanahkan di apa LP2KS. Ya, kebetulan beliau juga sudah menikah kemarin, sehingga ada pengalaman untuk masalah kesakinaan. Ya, jadi kita amanahkan beliau di situ. Kemarin sempat juga kita mau amanahkan di LITMI, ya. Cuman sedikit miskomunikasi dengan pihak LITMI yang Hmm. langsung menunjuk beliau sebagai ketua, tapi tidak ada istilahnya coaching dulu ya apa namanya, Seth? Belum ada kayak Coaching, coaching orientasi Ustaz. ya coaching, belum Ya. ada orientasi dulu, belum ada pelatihan, langsung menunjuk sehingga beliau agak kaget dan soalnya tidak menolak, cuman belum iyakan gitu, Seth. Tapi kalau seandainya didekati lagi, dibina baik-baik, kayaknya beliau insya Allah bisa, tuh, karena memang Hmm. beliau basicnya juga ke sana, Seth. Insya Ya, Allah. kemudian juga ada ya Ustadz Febri. Ustadz Febri ini kita jadikan bendahara sekarang di DPW. Insya Ya, Allah. kemudian ada beberapa ikhwah yang basicnya medikom, ya kita tempatkan di media. Ya, ada Ustadz Dwi Maulana dan sebagainya, Ustadz. Ya lumayan lah, Ustadz, membantu dengan keberadaan kita di rumah tahfiz ini dengan para ikhwah, Ustadz. Insya Allah. Berarti sekarang anggotanya sudah lumayan banyak Ustaz ya dari alumni-alumni itu tadi. Aina, Ustadz. Kalau dikata banyak sampai puluhan belum sih, Ustadz. Cuman Oh, mendekati ya sekitar 7 atau 8 orang lah, Ustadz, yang kita bisa iya. manfaatkan sampai sekarang ini. Ya, Banyak di ya Ustaz. antaranya juga ada ya, nah, ada Ustadz Sudarno juga, alhamdulillah. Beliau kemarin setelah selesai dari UNP melanjutkan Hmm. hafalan, yang mengambil hafalan di Bandung menyelesaikan 30 juz, alhamdulillah. Sekarang juga sudah balik ke Kota Padang dan beliau sekarang membina rumah tahfiz ya di Kota Padang dan kita tempatkan di bagian apa? Khidmatul Quran. Ya, pembinaan Quran, alhamdulillah, seperti Allah. itu. Tapi untuk sekarang Ustaz masih tinggal di situ Ustaz di rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Nah, Ustaz, kalau untuk rumah tahfiz
untuk kami pribadi karena sudah alhamdulillah tahun 2020 sudah menikah, sudah berkeluarga. Jadi kami keluar dari rumah tahfiz dan tinggal di rumah mertua, ya, Hmm. bersama keluarga. Adapun untuk yang tinggal di rumah tahfiz sekarang membina ada beberapa ikhwah. Ada Ustadz Abdurrahman, ya, saya beliau juga alumni Stiba tahun 2019. Ya, junior kami setahun di Stiba. Beliau orang Polman, Ustadz, beliau Wali Mandar. Ya, itu juga tinggal di sini sekaligus juga menjadi imam. Ya, jadi rumah tahfiz ini ada juga masjidnya, ada juga TPQ-nya. Ya, lengkap alhamdulillah untuk pembinaan lengkap lah. Dan Sabur Rahman ini ya yang tinggal di sini juga menjadi imam masjid, ya guru TPQ juga, Ustaz. Dan satu lagi Ustadz Rinal, ya Ustadz Rinal Kurniawan, SOS. Beliau alumni Tadrib, ya pusat. Beliau kalau aslinya orang sini, orang Payakumbuh, Sumatera Barat. Tinggal juga di sini membina di rumah tahfiz, Ustaz. Ya, Insya Allah. Berarti banyaklah peluang kita di sana, Ustaz ya. ya mudah-mudahan Ustaz, insya Allah seperti itu, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga selalu dimudahkan, Ustaz. Amin, insya Allah, Ustaz. Ya. Eh, harus bilang kabul, Ustaz. Kabul, kabul ya, nggak boleh amin ya. Terlalu terlalu sensitif kalau bilang amin sekarang katanya. Harus kabul ya. Iya. Ah, Insya Allah. itulah kuasa Allah itu, Ustaz. Ya, itu hanya ikhlas, Ustaz. Oh ya, ini Ya, Ustaz. Untuk 5 tahun, Ustaz, itu tentunya waktu yang sangat panjang ya, kita ditempatkan di wilayah pengutusan. Tentunya banyak tantangan dan rintangan ya yang Ustaz hadapi selama ini. Ya, kalau betul. boleh tahu, Ustaz, apa tantangan terbesar di Kota Padang, Ustaz, Ya, untuk amanah dakwah, tak? Ainam, Ustaz. Mungkin kalau mau disebutkan tantangan yang paling besar sekali di Kota Padang, yang paling pertama sekali yaitu markas, Ustaz. Ya. Hmm. Jadi sampai sekarang ini kita belum ada fisik bangunan yang real punya kita saat ya. Rumah Tafis ini kan istilahnya mitra saja. Ya, kita hanya bermitra, hanya membina saja, dan bisa kita alhamdulillah meskipun bisa kita pergunakan SDM-nya nanti, ya namun bukan bukan punya kita saat ya, bukan punya kita. Yang namanya bukan punya kita, ya sewaktu-waktu bisa diambil saat ya. Ya, Bisa betul. mungkin apalah kan enggak tahu kita ke depannya bagaimana. Mudah-mudahan tetap kita lanjutkan. Itu mungkin tantangan terbesarnya Ustadz. Kita belum ada visi bangunan yang real punya kita, yang betul-betul kalau kita tunjuk bangunan itu punya Wahda, markas Wahda, dan kalau mau belajar di Wahda ke sana. Nah, itu yang belum ada kita saat. Ya. Seperti mungkin Ya, kita taruh contohnya sekarang DPP lah ya, mungkin contoh yang kita ketahui bersama DPP, ya. Kalau belajar agama silahkan datang ke Antang depan Universitas Mega Rezeki, itu ada situ ada Islamnya. Kita maunya ke depan seperti itu, Ustaz. Ketika ada orang belajar tentang bertanya tentang mau belajar di agama di mana, silakan datang ke Wahda di sana bangunannya. Itu mungkin yang belum ada sampai sekarang ini, Ustaz. Yang itu merupakan tantangan terberat buat kami pribadi yang harus kemudian kita usahakan capai untuk kedepannya, Ustaz. Dan Insya juga Allah. tentu ya tantangan juga kalau mau dikata tantangan ya karena kita memang baru ya, masih boleh dikata kecil lah ya, meskipun eh, apa binaan sudah beberapa titik, cuman kalau mau dikata muncul di permukaan ya, di, di apa namanya, di viral di tengah masyarakat tentu belum belum terlalu muncul ya, belum terlalu dikenal ya. Nah, dibandingkan dengan eh, organisasi-organisasi yang lain mungkin Ustaz. Ya, atau mungkin kita sebut PKS Ustaz ya. Jadi PKS Hmm. di Sumbar ini lumayan besar juga Ustaz. Terus di Kota Padang ini lumayan besar juga. Kemudian ya saudara-saudara kita yang sering kita istilahkan dengan Salafi ya, lumayan juga di sini muncul ke permukaan. Ya, tentu kita kedepannya berharap ya tantangan juga bagaimana kita bisa jalan beriringan dengan mereka dalam arti yang sama ya, kedudukannya sama-sama dikenal ya. Ketika masyarakat ditanya tentang wahda, mereka tidak tahu lagi begitu. Mereka sudah kenal apa itu wahda. Itu mungkin tantangan juga ya, Ustaz. Dan tentu ini butuh
proses ya, butuh mujahadah, butuh saling menopang satu dengan yang lainnya para pengurus tentunya insya Allah. Ustaz. Ya, Masya Ustaz. Allah. Afwan Ustaz, untuk bangunannya sendiri Ustaz, itu sudah ada perencanaan atau belum Ustaz? Ya, kalau untuk perencanaan tentu ada Ustaz. Ya, niat itu pasti tentu ada. Namun sampai sekarang ini kalau boleh berterus terang belum menemukan titik ya, titik terang bagaimana kemudian cara untuk mendapatkan yang kita inginkan itu Ustaz. Ya. Hmm. Kita mulai dari perencanaan penggalangan dana, tapi kalau kita lihat potensi amalia Ramadan saja cuma segitu pendapatannya, apalagi di luar daripada itu, Ustaz. Ya, Hmm. tentu bukan kita tidak optimis, tapi kayak mikir-mikir aja, saat apakah mungkin atau gimana, Ustaz. Mudah-mudahan kami tetap berusaha sambil berdoa juga. eh, Kelak nanti ada titik terang mungkin apakah ada hibah ya atau mungkin wakaf ya atau mungkin para ikhwah tiba-tiba entah mimpi apa semalam mengatakan ayo kita sama-sama gotong royong ya penggalangan dana untuk mengadakan pembelian tanah apa segala macam ini tentu kita harapkan ya nanti ke depannya insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya, semoga dimudahkan Ustadz. Ya, Amin memang insya Allah Ustaz. Iya, ada memang di beberapa wilayah dan daerah yang sementara ini sedang merintis dan iya kami betul lihat Ustaz. pun sudah ada perencanaan ya, perencanaan Iya, untuk membangun fisik sekretnya ya. iya Ya, betul mulai Ustaz. dari kecil-kecilan ya. Ya, begitu Betul. memang tantangan kita Ustadz. Dan ini tidak bisa kita hindari, melainkan kita harus tetap maju ke depan Amin amin Ustaz. untuk melawan tantangan tersebut. Betul Insya Ustaz. Allah. Ya, selain ini, Ustaz, selain bangunan, adakah kesulitan-kesulitan yang lain selain belum terkenal dan lain sebagainya itu tadi? Mungkin secara person, Ustaz, pernah tidak mendapatkan penolakan atau diusir lah dari ini. Betul. Karena kemarin-kemarin, wah, Masya Allah, banyak kisah-kisah yang Masya Allah luar biasa dari ustadz-ustadz kita yang lain. Ya, kalau diusir, kalau kami tidak salah pernah sekali kejadian, Hmm. itu di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, ya, daerah rintisan yang kita sebut tadi Ustaz Trisno, rahimahullah di Pesisir Selatan, itu memang di awal-awal kedatangan beliau di Pesisir Selatan kami sempat dengar ceritanya. Yang pertama sekali itu yang diwanti-wanti oleh masyarakat kepada beliau, dari beliau, yaitu masalah isu terorisme Ustaz. Ya, isu Ya. terorisme ya. Apakah Wahda Islamiyah yang datang baru ini tidak berafiliasi dengan terorisme atau bagaimana karena sumber ini khusus pesisir selatan mungkin pernah mungkin ada kejadian yang membuat trauma masyarakat ya sehingga ketika ada ormas baru selalu itu yang diwanti-wanti apakah bukan terorisme atau bagaimana. Itu yang pertama sekali saat ya isu terorisme di pesisir selatan. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu bisa kemudian di, dibantahkan apa namanya kekhawatiran-kekhawatiran itu Ustaz. Terus kemudian dijawab dengan pergerakan Ustaz Trisno di sana. Bahwasanya Wahda Islamiyah ini organisasi yang insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat insya Allah tidak ada unsur-unsur berafiliasi dengan terorisme. Alhamdulillah. Itu yang pertama saat bisa kita selesai dengan itu. Kemudian sempat kami juga mendengar dari salah seorang ikhwah di pesisir selatan itu katanya pernah wallahu alam itu ketika mengajarkan di Rosa itu diusir. Ya, pernah sekali saat pesisir selatan itu mengajarkan di Rosa itu diusir oleh jemaah ya. Mungkin wallahu alam apa masalahnya tapi mungkin kalau menurut kami karena awal mungkin jadi masyarakat belum tahu apa itu Hada Islamiyah dan ditambah lagi tadi isu teroris itu apa segala macam ya sehingga terjadi pengusiran ya kasarnya pengusiran tapi sampai sekarang ini alhamdulillah tidak ada lagi seperti itu di pesisir selatan ya Hmm. dimanapun kita membina sekarang di pesisir selatan itu tidak ada lagi kami mendengarkan kabar-kabar ya diberhentikan ya diusir atau apalah dari masjid ketika mengajar malah justru sekarang pesisir selatan ini
merupakan salah satu daerah yang pencetak ya alumni di Rosa terbanyak ya, dalam artian ya pencetak alumni Rosa terbanyak ya, setelah kita mendengarkan beberapa kabar-kabar yang tidak mengenakan lah ya dari pesisir selatan. Ya begitulah namanya juga tantangan dakwah Ustaz. Ya besarnya suatu cobaan di awal, ya insya Allah akan berbuah manis di kemudian hari insya Allah. Ustadz, bisa ceritakan sedikit tidak terkait Ustadz Sutrisno ya Ustadz? Ya, Ya itu rahimahullah. Ya, Ustaz insya Allah. beliau meninggal karena apa? Eh, atau di sana meninggal atau di sini Ustadz? Ya, 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 di Makassar. ya. Ya, jadi kalau Sastrisno ini setiap kami pribadi ya mencoba untuk menceritakan beliau tidak pernah sanggup gitu saat ya terlalu dalam aja saat ketika menyebutkan beliau ya eh, Ustadz Sutrisno ini rahimahullah beliau aslinya orang Bitung saat Sulawesi Utara ya Sulawesi Hmm. Utara ya tidak mungkin tidak perlu kita merincikan gimana latar belakang keluarganya, intinya yang kita sebutkan saja agak sedikit broken home ya. Ya sehingga ketika di Stiba pun boleh dikata salah satu mahasiswa yang tidak pernah pulang kampung saat. Jadi selama 4 tahun itu mungkin kalau pulang kampung mungkin sekali atau 2 kali cuman selama 4 tahun saat. Ya Hmm. saking tidak pernahnya pulang kampung itu sampai kami mengira tidak pernah pulang kampung saat. Ya dan setiba di penugasan ya di pesisir selatan Sumatera Barat, beliau juga tidak pernah pulang kampung saat ya selama 5 tahunnya 4 tahun ya setahun sebelum meninggal beliau ya selama 4 tahun itu tidak pernah juga pulang kampung saat. Kalau kami pribadi bahkan awal tuh sebelum menikah setiap 6 bulan itu pulang kampung saat. Setiap Hmm. 6 bulan pulang kampung karena tiket juga waktu itu masih murah sekali. Ya, Padang Makassar itu cuma 1.100.000. Kalau sekarang sudah Hmm. 2.700.000, masya Allah. Ya, jadi tidak pernah pulang dan kisah beliau di awal pengutusan ini, insya Allah eh, beliau ternyata sampai di daerah tugas itu, tahu berapa Ustaz isi dompetnya Ustaz? 10.000 Ustaz. Jadi ya tadi latar belakang keluarga yang broken home tentunya saat ya mau dapat uang dari mana gitu saat kan untuk bekal di daerah tugas. Kemudian juga beliau didampingi waktu itu TDN ya program tebar dai nasional Nusantara itu juga belum terlalu maksimal. Jadi uang yang ada di kantong beliau pada saat itu cuma 10.000 ya. Dan belum ada uang saku dari DPP karena ditanggung oleh TDN, jadi tidak ada uang saku dari DPP dari pusat ya. Jadi isi kantong beliau 10.000 dan itu yang membuat beliau sangat teramat apa istilahnya mikir ketika ingin belanja apa namanya beririt ya saja ya sangat teramat beririt dan beliau pernah bilang ke ikhwah yang baru datang ini, antum kalau tidak ada uang lapor ke ana ya, antum kalau tidak punya uang untuk beli ya sesuatu lapor ke ana, itu katanya Seth. Karena beliau merasakan Seth, ketika ingin beli sesuatu tidak ada untuk bisa dibeli Seth. Tidak ada apa istilahnya, tidak ada uang dipakai untuk bisa belanja gitu Seth. Sehingga ketika ada dai-dai baru beliau itu yang selalu mengingatkan, antum akhi kalau tidak punya uang ya jangan malu untuk menyampaikan, bilang ke ana tidak ada uang Ustaz ya, mohon bantuannya Ustaz ya. Dan beliau selalu membantu para ikhwah Ustaz untuk apa istilahnya ekonominya di awal penugasan Ustaz ya, karena beliau sangat merasakan penderitaan itu Ustaz di awal penugasan beliau ya. Lalu kemudian beliau pernah 3 hari tidak makan nasi Ustaz ya. Jadi 3 hari tidak makan nasi itu dikisahkan ke kami.
Katanya 3 hari tidak makan nasi karena itu tadi ya uang yang terbatas ya. Meskipun mungkin ada dari TDN-nya, tapi kan yang namanya dana dari halal Ustaz itu tidak semaksimal mungkin ketika dana dari DPP. Jadi alat kadarnya saja berapa-berapa yang kas halako ya dari TDN itu yang diberikan ke Ustaz Sutrisno rahimahullah sehingga tidak maksimal gitu Ustaz untuk pembiayaan. Tapi karena apa istilahnya uh, jiwa juang beliau sangat besar ya sehingga begitulah Ustaz tidak pernah mengeluh ya tidak pernah mundur ya. Tidak pernah kemudian mengatakan saya tidak sanggup lagi mau pulang kampung apa segala macam tidak pernah dilalui alhamdulillah dan akhirnya ya 2 tahun mungkin apa namanya penugasan beliau di pesisir selatan ya sudah dikenal oleh jemaah sudah dikenal oleh orang masyarakat ya alhamdulillah pemasukan demi pemasukan sudah lumayan ada ya. Jadi boleh dikata termasuk dai yang awalnya kere ya sekarang sudah menjadi keren gitu Ustaz ya. Awalnya kere menjadi keren ya. Bahkan sudah beli motor sendiri ya. Alhamdulillah untuk operasi apa operasional dakwanya ya sudah bisa beli laptop apa segala macam, sudah beli HP ya alhamdulillah. Ya dari awalnya kere tadi kere betul Ustaz ya. Ya sampai kemudian keren. Nah, ya alhamdulillah. eh juga eh eh, beliau ya di awal WIS ada beliau menjadi ketua Ustaz ya beliau menjadi ketua WIS ya di tahun Nggak mati lampu juga. Join nggak? Enggak, enggak join Kak. ini semua hasil daripada jeripaya beliau pada saat menjadi ketua WIS Ustaz. Ya teramat banyak sekali lah kalau kita mau ceritakan masalah beliau ya. Singkat kisah mungkin saat di tahun 2021 ya kalau tidak salah 2022 2021 ya saat 2021 eh, beliau menikah beliau menikah dengan salah seorang akhwat asal Bogor Ustaz. Beliau sukunya Sunda ya menikah ini kenal dari ibu angkat beliau di pesisir selatan ya ibu angkat beliau kebetulan dokter ya eh, ya dokter di Kota Padang asal pesisir selatan eh yang memiliki mungkin kenalan di Bogor waktu pelatihan apa segala macam Allah alam gimana kisahnya itu kemudian dikenalkan dengan Sostrisno dan alhamdulillah mereka sepakat untuk menikah di tahun 2021 itu Sat. Kalau kami tidak salah di bulan September ya September apa November itu November Sat ya menikah November 2021 ya alhamdulillah awal pernikahan ya November 2021 berjalan baik-baik saja seperti biasanya orang menikah bahagia ya jalan-jalan ke sana kemari bersama istri alhamdulillah di Bogor saat ya belum balik ke Padang jadi nikahnya itu di Bogor saat ya nikahnya di Bogor ya di sana alhamdulillah agak sebulan kalau nggak salah ya November balik ke Padang Desember dan itu juga melangsungkan syukuran atas pernikahan kecil-kecilan karena kemauan ibu angkatnya juga agar diadakan pesta kecil-kecilan di pesisir selatan agar jemaah juga bisa hadir ya merasakan kebahagiaan beliau Desember alhamdulillah ya setengah bulan keberadaan beliau di pesisir selatan bersama istri alhamdulillah berjalan dengan baik kami juga kalau berkunjung ke sana bahagia ya sudah ada pendamping hidupnya tinggal bersama di apa di tempat bisa membina rumah tangga berdua saja tidak ada kemudian orang lain yang bersamanya bahagialah rasanya Ustaz ya ya apa namanya singkat kisah ya di pertengahan bulan
2012 ya, beliau tiba-tiba dikabarkan jatuh sakit. Ya, dikabarkan jatuh sakit ya, kejang-kejang saat ya, tiba-tiba sakit kejang gitu saat ya. Seminggu, 2 minggu ya, kabar beliau tambah memburuk saat ya. Di akhir bulan Desember itu dikabarkan beliau dilarikan ke rumah sakit dan setelah dirawat hilang ingatan Ustaz. Hilang ingatan. Kami pun tidak tahu apa penyebabnya, apa masalahnya, sampai kemudian menderita ya penyakit separah itu sampai kemudian hilang ingatan. Tapi ini bukan kita istilahnya mengarang, tapi mungkin ini eh, apa namanya asumsi kami pribadi. Beliau orangnya visioner, Seth. Ya, beliau orangnya visioner, sangat berpikir jauh ke depan. Ya, sangat berpikir jauh ke depan. Cita-cita beliau itu seakan-akan sudah menumpuk di kepalanya, Seth. Banyak sekali hal-hal yang ingin dicapai. Ini mungkin salah satu faktor, Ustaz ya, sehingga ya guncangan jiwa itu kemudian ada, Ustaz ya, kemudian mempengaruhi pikiran ya, karena mungkin tadi itu ya latar belakang keluarga mungkin yang tadi lagi broken home ya, bapak ibunya tidak jelas lagi, sehingga harus betul-betul dia sendiri yang membangun rumah tangganya sendiri di rantau ya, bersama istrinya yang baru ini. Ya mungkin terlalu banyak pikiran yang kemudian fisik yang tidak sanggup, Ustaz ya. Jadi pikiran yang begitu terlalu banyak, terlalu berat, tapi fisik yang tidak mendukung, ya. Fisik yang tidak mendukung, ya akhirnya mungkin itulah yang salah satu saja, Allah alam, salah satu menjadi faktor sampai kemudian cedera beliau ini sampai kemudian hilang ingatan, Ustaz. Ya. Singkat kisah, Ustaz, di bulan 12 sudah sakit-sakitan sampai bahkan di rumah sakit pesisir selatan tidak sanggup 10 hari kalau tidak salah di rumah sakit itu kita ambil saja, keluarkan dari rumah sakit dari RSUD rumah pesisir selatan, kita bawa ke Kota Padang ya, kita bawa ke Kota Padang. Dari pesisir ke Kota Padang itu sekitar 2 jaman, Ustaz. Kita bawa ke Kota Padang malam-malam, malam hari itu di diantar ya sopir Ustadz Rinal ya, tadi sekretariat kita, sekretaris kita itu diantar ke Kota Padang. Kita suruh beliau tinggal di rumah Tafiz tadi, ini saat yang kita kisahkan tadi, saat tinggal di rumah Tafiz bersama Ustaz Rinal dan Ustadz Abu Rahman. Kenapa kami bawa ke kota Padang? Karena kita di Kota Padang alhamdulillah lumayan banyak ikhwah ya yang bisa sama-sama menjaga beliau, membantu menjaga kesehatan beliau. Sementara di pesisir sangat terbatas. Ya, jadi kita bawa ke Kota Padang, kita sering juga kontrol-kontrol ke rumah sakit terdekat. Namun tidak ada perubahan, Ustaz. Ya, tidak ada perubahan, yang hilang ingatan tadi tambah tambah parah ya, apa segala macam, sudah tidak ingat lagi sama sekali siapa kita. Tapi bergumam ada, Ustaz. Ini luar biasanya beliau kadang kalau kita rukia-rukia mandi apa ya, rukia-rukia ringan gitu, beliau malah justru memperbaiki bacaan kita, Ustaz. Mungkin karena kebiasaan mengajar Al-Quran di daerahnya ya, kita bacakan Al-Quran malah kita yang ditegur, Ustaz. Salah katanya itu. Tidak seperti itu. Ini luar biasanya kalau Ustaz di Rukyah nih. Bahaya. Ya, singkat kisah, di awal bulan 1 Januari, Ustaz, ya tidak bisa bertahan lama lagi, Ustaz. Ya, beliau menghembuskan napas terakhir di rumah Tafiz kita ini, Ustaz, di Kota Padang. Dalam kondisi yang sangat memperhatinkan, Ustaz. Ya, jadi tidak apa-apa kita sebutkan, Ustaz ya. Jadi beliau itu ketika meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir itu keluar cairan yang hitam sekali, Sat, yang banyak, ya, banyak sekali sampai membasahi eh, tempat tidur beliau baring pada saat itu, ya, hitam dan sangat bau, Sat, ya. Itu wallahu alam apa penyebabnya, tapi kayaknya ini karena asam lambung tadi itu, Sat. Ya, beliau ada riwayat asam lambung yang selama ini di apa juga sering diderita ya, dirasakan sakitnya. Mungkin itu semua keluar dari dalam perutnya ya pada saat itu dan menghembuskan nafas terakhir, Ustaz. Jadi usia pernikahan beliau, Ustaz, cuman 2 bulan ya, cuma bulan dua. Ya, yang bahagianya, Ustaz ya, yang bahagianya sebulan, cuman sebulan setengah.
ya November dan pertengahan Desember. Selebihnya ini adalah kisah pilu aja, Sat. Yang kami juga kadang prihatin sekali ini dengan istrinya, Sat. Ya, dengan istrinya yang usia nikah hanya baru 2 bulan, tapi inilah mungkin luar biasa kalau kita nikah dengan akhwat ini, Sat. Nah, ini salah satu eh, bagusnya ya, salah satu nilai plusnya kalau kita dengan nikah dengan akhwat ya dalam tanda kutip paham agama. Ini seakan-akan orang sudah menikah kayak sudah berpuluhan tahun, Sat. Ya, bagaimana perhatiannya kepada suaminya, ya, bagaimana sabarnya beliau ketika sudah hilang ingatan, banyak maunya, banyak ocehannya, tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah mengeluh. Ustaz. Kami saja ini ikhwah yang temannya sudah dari setiba ya, sudah berapa tahun, sudah 7 tahun bersama. Kami kadang agak-agak ada perasaan jengkel lah ya, tanda kutip jengkel. Kalau beliau kadang ngoceh tidak jelas ya, diarahkan tidak tidak mau mendengar ya, karena sudah hilang ingatan. Kalau kita bilang kadang tidak terus respon apa segala macam, kadang perasaan oh ya jengkel lah ya gitu saja, emosi. Tapi istrinya masya Allah, beliau malah kadang tertawa bersama suaminya yang mungkin sudah tidak kenal dengan beliau Ustaz ya. Ya, ini insya Allah salah satu nilai plus nikah dengan seorang akhwat. Ustaz. Ya, itulah Ustaz kisah beliau Ustaz. Ya, Gimana Ustaz? Masya Tidak Allah. bagus. Tentu Masya Allah luar biasa sekali kisah dari beliau Ustaz. Iya, betul sih. Makanya nah, kalau setiap mengisahkan beliau tidak pernah sanggup Ustaz. Selalu mau menangis gitu aja Ustaz. Ya, rasanya saya tidak mau lagi bahas tentang beliau Ustaz. Ya, boleh Ustaz. Kita bahas yang lain aja Ustaz. Bagus lagi. Ya, 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 mungkin kita beralih ke yang lain Ustadz karena Boleh Ustaz. eh, apa ya, Iya, betul. kisahnya sangat luar Sangat biasa menurut kami di awal-awal pengutusan sangat menginspirasi sekali Ustaz. menderita ya Ustadz ya. Iya, Kalau boleh dikata yang seperti itu Ustaz, menderita. ya sampai akhirnya beliau menghembuskan napas terakhirnya pun Iya. beliau tidak mengenal siapapun ya. Iya, betul, Ustaz. Kan istrinya sendiri pun beliau tidak kenal ya. Tentunya ini kisah yang sangat menusuk hati kita semua yang mendengar bagaimana perjuangan beliau. Ya. Afwan Ustadz, kalau Ustadz sekarang selain jadi pengurus DPW dan WIS, mungkin ada pekerjaan yang lain Ustadz? Ya, mungkin sedikit mungkin kami juga ceritakan gimana kami juga mengurus Ustadz. Ya, Jadi amanah kami kan sebelumnya hanya menjadi ketua DPW saja, Dewan Pengurus Wilayah. Eh, ya kan yang mengambil alih pada saat itu 2021 awal WIS itu Ustadz Trisno rahimahullah. Kemudian sepeninggalan beliau itu dilanjutkan oleh Ustadz Supardi SH juga. Beliau seangkatan dengan Ustadz Abu Rahman tadi itu yang kita sebutkan jadi imam. Ya, Ustadz Supardi tahun 2022, Ustadz, tahun 2022. Namun kadarullah di akhir tahun 2022 beliau mungkin karena bagus kinerjanya ya Allahu alam. Kemudian dimutasi ya dipindahkan ke DPW Wahda Islamiyah Kepulauan Riau Kepri Sat di Bangka Belitung. Beliau menjadi ketua DPW di sana Sat. Ya, Ustaz ya. Supardi ini Hafizahullah ya sehingga Wiz akhirnya tanda kutip terbengkalai Ustaz ya terkatung-katung tidak ada yang mengurus. Jadi kami yang mengambil alih pada saat sekarang ini Ustaz Wiz dan pada saat Muswil kemarin tahun tahun ini ya bulan November ya eh, itu diamanahkan untuk Wiz selanjutnya itu Ustaz Abu Rahman tadi ini Ustaz Abu Rahman Esa yang seangkatan dengan Ustaz Supardi. Eh, Cuman beliau sekarang lagi pulang kampung ya sudah sebulan ini pulang kampung. Jadi sambil menunggu kedatangan beliau ya daripada kosong Wiz ini tidak ada yang memperhatikan. Jadi kami saat yang apa dulu sebagai PJ mengambil alih sampai kemudian sudah jelas semua kepengurusan Wiz selanjutnya. Saat. Ya, Hmm, kalau Masya untuk amanah kami sendiri ya
tadi ya ketua DPW, alhamdulillah dikasih amanah untuk melanjutkan stafet perjuangan di DPW. Jadi sudah selesai satu periode ini Ustaz, dari 2018 sampai 2023. Alhamdulillah Hmm. tahun ini satu periode selesai. Jadi 2024 ini periode baru lagi nih Ustaz untuk periode kedua. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada eh, apa saat wacana untuk 3 periode. Jangan sampai Pak Jokowi nanti kalah. Ya, saat ya. Mudah-mudahan cukup 2 periode Oh. saja. Ya, kalau bisa periode berikutnya yukho lagi yang lain. Biar kita tidak mengalahkan Pak Presiden. Ya. Ustadz, Afwan ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, eh, Boleh, Ustaz. yang menyentuh langsung ke ranah pribadi ya, ya, Boleh, Ustaz. maupun keluarga. Istri orang Padang ya, Ustadz? Ya, alhamdulillah istri orang Sumatera Barat, orang Minangkabau, Ustaz. Kalau orang Padang, nah ini yang harus kita luruskan, Ustaz ya. Ya. Ya, sama kita mungkin di Sinjai ya. Kalau mungkin kita di Hmm. Sulawesi Selatan dikatakan antum orang Makassar ya. Tentu anak bilang orang Sinjai Ustaz ya. Tidak mau dibilang orang Makassar. Karena Makassar tahulah kita bersama Hmm. perantau kita ya. Kalau istri ini sebenarnya asal daerahnya Maninjau namanya Ustaz. Hmm. Maninjau Kabupaten Agam. Ini beliau sekampung dengan Buya Hamka ini Ustaz. Oh, Masya Nah, Buya Allah. Hamka juga orang Maninjau sama Ustaz. Ya. Beliau juga orang Maninjau. Ya, eh, asal kampung orang sana Sat, tapi memang kita tinggalnya di Kota Padang alhamdulillah. Cuma kampung istri Agam Sat ya, Kabupaten Agam meninjau tepatnya Sat. Iya, Masya orang Allah. ya orang Minangkabau Sat, alhamdulillah. Oh iya. Ini Ustaz, tentunya kalau kita sebagai dai yang diutus, ya biasanya itu di awal-awal pernikahan itu sangat susah sekali, Ustaz. Nah, Apanya itu kira-kira Sat yang susah? biasanya dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Oh iya tentu Apakah Sat, sama yang dirasakan oleh Ustaz juga? betul betul Sat, Hmm. sangat-sangat terasa sekali. Ya, ya namanya profesi hanya seorang dai Sat ya. Saya hanya Hmm. seorang guru agama, ya tentu pemasukannya juga ala kadarnya saat ya, tapi alhamdulillah itulah tetap kita mengatakan orang kaya karena selalu pas-pasan, pas mau pas ada, ya kan pas-pasan itu Sat. Masya Pas-pasan, Allah. pas mau pas ada, jadi pas kita mau langsung ada alhamdulillah. Ya, tapi Masya tentu Allah. ya perasaan diuji dengan ekonomi tentu sangat terasa saat, jadi sering kami Hmm. curhat dengan ketua DUD kita sekarang, Ustadz Akino Iskandar itu. Selalu kami curhat ini kayaknya kalau bisa agak dipercepat kafalannya dicair Kang ini Ustadz, karena sudah sudah sampai berutang ya. Tentu kita tidak enak kalau sudah berutang tidak dibayar. Ya, eh, meskipun mungkin ya menatap nanti ini istri menonton video ini mungkin ya, ya tayangan ini, ya kami berterus terang sering mengutang di awal pernikahan. Meskipun mungkin istri tidak tahu ya kalau berutang. Ya, ya tapi itulah pandai-pandai kita menyembunyikan aja, Ustaz. Masya Allah. Ya, Nah, Ustaz. Kalau istri sendiri, Ustaz, pernah tidak mengeluh terkait hal tersebut? ya alhamdulillah kalau istri beliau suaranya honorer juga, Ustaz. Ya, beliau juga pegawai honor di UNP tadi itu, Ustaz, Universitas Negeri Padang. Beliau dikasih amanah di UNP itu sebagai BAK, Ustaz ya, Ram BAK. Ya, Biro Akademi dan apa kemahasiswaan, ya Hmm. alhamdulillah. Jadi untuk pemasukan pribadi beliau ya, pendapatan pribadi alhamdulillah ada dari istri sendiri. Jadi kalau mungkin abangnya kurang kasih bulanan mungkin tidak pernah mengeluh alhamdulillah, karena juga ditopang dengan pemasukan pribadi beliau. Ya, kalau untuk hal ekonomi sih mungkin kalau ditanya mungkin mengatakan iya, tapi tidak pernah sampai terucap dari mulut istri ya. Pernah mengeluh kenapa cuma segini yang dikasih, kenapa tidak bisa beli ini dan beli itu, ya Hmm. kenapa cuma bisa makan ini dan itu. Ya, alhamdulillah tidak pernah sih terucap dari eh, seorang istri kami. Yang ini alhamdulillah suatu kesyukuran juga yang perlu kami tentu syukuri ya, bisa ya mendapatkan
istri ya, jodoh seorang akhwat ya, seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, tentunya ini jadi penyemangat sendiri, Ustaz ya, karena Iya, betul. istri juga selalu mendukung dan Iya. tidak mengeluh. Ya, Alhamdulillah. ya Kalau doakan Ustadz saja. Afwan ini bertanya juga, Ustadz Afwan gimana? Sudah menikah juga Ustadz ya? Belum, Ustaz. Berarti harus banyak-banyak sharing kita ini Ustadz. Aduh, Kita doakan udah saja, Ustaz. ya siap insya Allah. Mudah-mudahan, Nomor anak jangan lupa di save Ustadz. Ya, kita mudah-mudahan tanya tahun-tahun tentang berikutnya, insya pernikahan Allah. itu ada aja Ustadz. Ya, sampai istri gimana merespon ketika bahagia sekali, ya bagaimana kita ya kalau bahagia ikut bahagia. Ya sampai bahagia kita ya tidak bahagia tentu sampai kemudian istri mojo ya gimana mojo itu Ustaz ya. Ini kalau bujang ini istri mojo belum belum paham matematikanya nih jadi nanti kita sharing aja Ustaz aman insya Allah. Insya Allah. Ya, ya, Aduh, kayaknya agak susah kalau bahas tentang saya. ya, 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 tapi jangan mohon jangan doakan saja, kemudian Ustaz. Ya, Ustaz jangan mudah-mudahan, kemudian ya, uh, jangan kemudian kabar-kabar miring tentang Ustaz. Anak-anak usia 24 menikah alhamdulillah Ustaz ya. Anak tuh, kelahiran anak kelahiran 95. Ya, kelahiran 95, menikah tahun 2020. Ya, 24 sih karena belum kami menikah Juli, anak lahir Agustus, berarti kurang sebulan lagi usia 25. Jadi masih kita sebutkan 24, Ustaz. Insya Meskipun kurang Allah. sebulan. Ya. Jadi kalau Saya Ustadz ini belum harus sudah lewat kayaknya. ya betul Ustaz. Iya. Heeh. Aduh. Jadi emang Yes, usia yes, nikah yes. yang bagusnya itu Ustaz 25 ke atas lah, insya Allah. Jangan terlalu lama, Ya, Ustaz. insya Allah, Ustaz. Ya, target ini 30, insya Allah. Jangan terlalu lama. Kalau bisa sebelum 30. Aduh, masih ada 2 tahun lagi, Ustaz. Oh Ah, siap, insya Allah. Kalau ya, seperti itu. Kita doakan saja saat lancar semua. ya, insya Allah. Amin. Atau kalau Astagfirullah. Ustadz, kalau Ustadz terkendala di uang panai, ahlan wa sahlan Ustadz. Sumber siap menerima Ustadz. Jangan dulu, Ustaz. 10 juta jadi Ustadz. 10 juta sampai saya jadi Masya Ustadz. Allah. Aman insya Allah. Ya, kita lanjut, Ustaz. Siap, siap. Baju Ustadz. Betul. Ya, astagfirullah. Jadi nggak fokus ini. Ya, ini pertanyaan terakhir saya, Ustaz. Boleh Ustadz. Kita sudah tidak terasa, sudah mau 1 jam. Nah, Mm-mm. banyak kisah inspirasi dan cerita menarik yang telah Ustadz ceritakan. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir, Ustadz. Eh, Hal yang Ustadz ingin gapai, ya, Ustadz ingin gapai di, di di daerah pengutusan Ustadz, ya, yang Ustadz memang cita-citakan dari dulu apa? Siap. Ya, tapi untuk masalah visi ya, ya mungkin kami cita-citakan yaitu bagaimana kemudian Wahda Islamiyah di Sumatera Barat ini bisa mandiri, Ustaz. Ya, mandiri dari eh, sisi apa? Ya tentu finansial tentu sangat perlu. Tapi dalam artian mandiri di sini pengurus Wahda Sumatera Barat bukan orang Makassar semua. Ya, bukan orang Makassar semua. Karena kalau kita tidak kemudian menjatuhkannya, Ustaz ya. Kalau kita mungkin melihat daerah-daerah yang lain, Wahda Islamiyah mungkin besar, tapi siapa-siapa pengurusnya? Mungkin orang Makassar juga. Taruhlah mungkin kita di Jakarta ya. Kira-kira siapa mereka? Rata-rata orang kita-kita juga dari Makassar. Ya. Atau mungkin eh, di daerah lain lah misalnya. Wahda Islamiyah besar karena mungkin orang Bugisnya di sana banyak. Sehingga yang direkrut juga orang Bugis Tonje. Ya, maksudnya Ya, kita-kita akhirnya kita-kita Tonje di situ. Akhirnya apa yang terjadi kalau seperti itu? Image ya, apa namanya? Pandangan orang kepada Wahda Islamiyah seakan-akan Wahda Islamiyah ini orang Sulawesi semua isinya. Ya, orang Sulawesi semua isinya. Kami pribadi ingin bagaimana Wahda Islamiyah ini
tersebar ya, khusus di Indonesia semua ini, ketika berada di satu daerah, Wahda Islamiyah itu diurus oleh orang situ, ya, orang sipil situ, orang apa namanya, ya, orang asli situ. Misalnya ketika di Sumatera Barat, ya, pengurusnya orang-orang Minangkabau, bukan orang-orang Bugis, ya, bukan orang-orang kita Sulawesi, tapi orang-orang Minangkabau juga. Hmm. Di mana misalnya, di Aceh, ya, ada selama di Aceh, ya, yang pengurusnya orang-orang Aceh semua, ya, meskipun kita ada juara Makassar, tapi tidak kemudian yang mendominan yang menjadi pengurus doa Islamnya di situ itu, ya, kita juga orang-orang Sulawesi, kita maunya yang mendominan di situ, ya, orang-orang yang asli setempat. Itu mungkin cita-cita kami yang sangat kami ingin, sangat-sangat ingin saksikan nanti ya, ya, gimana ya Wahda Islamiyah di Sumatera Barat ini, ya, ketika didatangi, ya, didatangi nanti suatu waktu, didatangi oleh pengurus dari pusat atau dari mana, ternyata mereka semua orang-orang sini, Sat. Ya, orang-orang Minangkabau semua. Dan nanti kalau kita hadir Mukernas ini, hadir Mukernas, karena kadang kita kalau hadir Mukernas, ya, dari Sumatera Barat, ya, silakan ada tanggapan. Kita juga kadang menggunakan bahasa apa, bahasa Makassar juga, Kiji, atau segala macam. Akhirnya Sumatera Barat tapi rasa Makassar akhirnya, Sat. Ya, rasa Bugis sih. Kita mau nanti ketika hadir Mukernas, memang betul-betul terasa itu berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa. Ya, ketika orang Sumbar dipersilakan, mereka logatnya bagaimana, berlogat dengan logat orang Sumatera Barat, ya, Minang, ya. Akhirnya Bhinneka Tunggal Ika itu di Wahda Islamiyah nanti sangat-sangat terasa. Ya, berbeda-berbeda suku, berbeda bahasa, tapi bisa disatukan dengan Wahda Islamiyah. Itulah arti daripada Wahda Islamiyah. San. Kita bersatu, ya, kita bisa bersama-sama meskipun berbeda. Ya, tapi bukan orang Makassar semua aja. Kalau orang-orang Makassar semua aja, bukan Bhinneka Tunggal Ika, Sat, artinya. Iya, Betul tapi Ustaz, orang betul, Makassar betul, semua betul, aja. betul. Iya, itu Insyaallah. sih sebenarnya, Sat. Kalau pribadi kami, gimana melihat Wahda Islamiyah ke depan ini, Sat. Insyaallah. Ya, eh mudah-mudahan harapan itu terwujud Ya, secepat insya mungkin, Allah. Ustaz. Kita Amin. hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Amin. mimpi-mimpi yang kita impikan itu segera terwujud ya. Amin, Dan amin, itu amin. harapan kita semua, ya. Betul, Sat. Harapan kita semua dan kita pun akan terus bekerja eh, sampai saatnya nanti kita bisa merasakan apa yang kita impikan selama ini, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, kami ucapkan syukron jazakallahu khair Ya, Ustaz Fon, atas Sapayaku. kisah dan cerita menariknya pada hari ini. Sehingga insya Allah kisah-kisah yang diceritakan oleh Ustaz tadi eh, ada senang dan ada sedihnya, itu bisa menginspirasi orang di luar sana juga. Amin. Dan kami pribadi pun sebagai host pada hari ini ikut terpukul ya, ikut terpukul dan merasakan kesedihan oleh kesedihan yang dirasakan oleh dai-dai kita yang ada di seluruh pelosok Nusantara yang kita utus ya. Tentunya Ustadz Trisno itu tadi juga Masya Allah sangat luar biasa juga kisah dari beliau yang kami pun tidak merasakan secara langsung. Mungkin Ustadz yang merasakan secara langsung, tapi mendengar kisah dari beliau pun itu sudah menggoyak hati kami ya. Ya, bagaimana sangat luar biasanya perjuangan beliau tanpa kenal lelah meskipun serba kekurangan ya. Ini Betul. tentunya menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya, eh para amil sekalian dan eh, para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, nantikan selanjutnya insya Allah kita akan mengundang dai-dai kita yang tidak kalah menarik juga kisah-kisah inspirasinya untuk kita semua. Ya, kami ucapkan syukron jazakallahu kepada Ustadz kita Fikrul Hidayat Isaha yang sudah sangat luar biasa kisahnya pada hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Insya Allah. Tetap semangat.